Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para guru-guru kita, semoga beliau selalu memuliakan kehidupannya baik di alam dunia maupun di alam kuburnya, amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurusannya, dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis taklim setiap hari Ahad malam Senin di Masjid Al-Uswah. Semoga hadirin kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini apabila dalam diri kita ini selalu muncul rasa tolak dalam menuntut ilmu agama. Ini rasa ini hadirin tidak mudah, Pak, dimiliki oleh setiap muslim. Jadi begini, Pak, ketika seseorang itu masih mempunyai adrenalin, mempunyai satu sikap keinginan untuk terus thalabul ilmi, selama itu pintu-pintu pengetahuan bagi dirinya akan terbuka terus. Tapi begitu orang itu menutup diri, merasa cukup dengan ilmu yang dia punyai, hadirin yang dirahmati Allah, maka di momen itu dirinya sudah menutup dirinya dari ilmu yang akan masuk. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita terus memiliki sikap thalabul ilmi tadi, Pak? Nah, jadi begini, Pak, kita ini duduk di majelis ilmu, ini berkali-kali saya sampaikan, Bapak duduk di majelis ilmu bersama kami misalkan Senin, Ahad malam Senin, kemudian nanti bersama dengan ustadz yang lain, bersama dengan ustadz lain di masjid lain, kemudian subuh Bapak juga thalabul ilmi. Nah, hadirin, seringnya kita duduk di majelis ilmu itu kadang kita tidak terasa meningkatnya pengetahuan ilmiah kita tentang agama. Itu kadang nggak merasa, Pak. Tapi tahu-tahu jika jenengan sudah diliputi dua hal ini, Pak, berarti ilmu yang jenengan dapatkan insya Allah manfaat. Yang pertama, setelah sering duduk di majelis ilmu yang membicarakan agama, akhirnya Bapak Ibu semua paham betapa luasnya ilmu agama itu, hadirin. Kemudian jenengan merasa kecil atas ilmu yang dipunyainya ketika melihat luasnya samudra ilmu pengetahuan dalam hal kaitan agama.
di situ jenengan sudah mulai merasakan suksesnya thalabul ilmi, Pak. Yaitu merasa kurang, merasa bodoh dengan pengetahuan yang sudah ada. Kebanyakan hadirin justru kebalikannya. Baru tahu satu hadis, satu ayat, itu sudah genitnya luar biasa. Sikit-sikit kata Al-Quran, sikit-sikit kata Allah, sedikit-sedikit kata hadis. Padahal ayatnya saja nggak hafal, apalagi asbabun nuzulnya, apalagi tafsirnya. Ini yang parah sekali, Pak. Tapi kalau kemudian kita merasa bahwa aduh, begitu saya duduk di majelis ilmu ternyata ilmu itu luas sekali, saya ini belum ada apa-apanya, saya harus terus belajar, itu berarti Bapak sudah berhasil selama ini di dalam menuntut ilmu. Nah, dari sikap itu akhirnya muncullah sikap ghirah, kesemangatan thalabul ilmi. Di mana muncul sikap itu hadirin, maka nanti target dari duduk kita di majelis ilmu bukan lagi sekedar mengetahui. Ini yang perlu digarisbawahi, Pak. Jadi kita semua ini belajar seperti ini, Bapak. Kalau ilmu agama targetnya itu bukan sekedar untuk mengetahui. Kalau sekedar untuk mengetahui, Bapak, sama kita dengan membaca dan mendengarkan berita. Kalau berita itu kita dengar ya sekedar paham, tahu, sudah selesai, lewat nggak masalah. Tapi kalau ilmu agama targetnya itu amal dan dakwahkan, amalkan dan dakwahkan, targetnya di situ. Maka orang yang mempunyai rasa thalabul ilmi tinggi, meskipun mendengar berulang-ulang kali, dia akan merasa bahwa baru pertama kali ini saya mendengar, meskipun tema itu berulang-ulang, Pak. Tapi rasa orang yang mempunyai thalab tinggi, dia meskipun berulang-ulang yang dia dapatkan, selama belum amal dan selama belum didakwahkan, dia akan selalu merasa itu yang pertama kali dia mendengar. Itulah nanti bisa ta'asur fil qalbi, bisa membekas dalam hati. Tapi kalau kita sudah mengatakan bahwa kemarin Ustadz itu ngomong kayak gini, sekarang gini lagi, besok gini lagi, sama aja, itu kita akan meremehkan ilmu itu. Ujung akhirnya nanti kita justru akan sulit untuk amal dan dakwah, Pak. Ini target akhir. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, tatkala kita ini duduk di majelis ilmu kok belum bisa amal, semoga kita terus mendengar sampai nanti kita amal. Apabila sudah amal, terus kita mendengar sampai bisa didakwahkan, walaupun itu dakwahnya kepada ahli keluarga kita. Nah, inilah hadirin yang berkaitan dengan majelis ilmu. Semoga kita istiqomah di dalam duduk di majelis-majelis ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas jenis makanan yang kita konsumsi. Nah, ingat bahwa hadirin, kita ini belajar saat ini memasuki wilayah yang sudah berkaitan dengan cita rasa takwa yang tinggi. Ini perlu digarisbawahi, tidak hanya sekedar untuk istilahnya dalam tanda kutip pengetahuan yang biasa-biasa saja, tidak cuma nampak dalam pengetahuan dohir, tapi sudah membahas hal yang berkaitan pengetahuan ruhaniyah. Maka nanti sudut pandangnya perlu dibetulkan agar tidak timbul selalu sikap untuk memprotes daripada apa yang disampaikan, yang kita bicarakan, yang bersumber dari kitab Minhajul Abidin. Karena nanti mesti kita yang nggak begitu juga, mesti akan kayak gitu, Pak. Nah, kita mulai.
jenis makanan haram, syubhat, halal tapi berlebihan, halal secukupnya. Ini jenis makanan. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah makanan yang haram dan yang syubhat. Anehnya ini hadirin, Imam Ghazali rahmatullah alaih mengelompokkan satu kelompok makanan yang haram dan yang syubhat. Tidak syubhat itu dikelompokkan dengan makanan halal yang berlebihan, tidak, tapi justru masuk ke dalam makanan yang haram. Satu kelompok di situ. Nah hadirin, yang pertama akibat dari yang timbul ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram dan syubhat. Yang pertama hadirin, mendorong seseorang menuju jurang nerakanya Allah. Makanan haram dan syubhat itu Pak, hati-hati sekali. Rasulullah SAW sampai mengingatkan, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aulabih. Secuil daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Ini ancaman yang luar biasa Pak, bahwa harus betul-betul disadari seketika kita makan yang haram menjerumuskan diri kita sendiri untuk layak diadab di nerakanya Allah. Penting sekali ini Pak. Nah, makanan yang haram itu kemarin sudah saya sampaikan berkali-kali. Ada yang haram secara zatnya, haram secara memperolehnya, haram secara prosesnya. Kita makan ayam itu halal hadirin. Ini hebatnya orang kampung dulu itu Pak, wong desa itu Pak, mohon maaf, kenapa kadang hatinya itu lurus-lurus Pak, bersih-bersih Pak, karena memang segi ini hadirin mereka menjaga betul. Orang kampung Pak, kok disuruh masak ayam tiren, itu yakin Pak, nggak mau betul Pak. Kita masih ingat dulu Pak, ya kan, zaman kita kecil jarang kita ini Pak makan ayam, kecuali dalam proses-proses tertentu, malam hari raya, maulid Nabi, ya kan. Kalau orang Jawa ada upacara nyadran, itu baru makan ayam. Tapi di luar itu Pak jarang makan ayam kita, ya kan. Kemudian bapak ibu kita pelihara ayam Pak. Suatu hari ayam kita ketabrak motor atau sepeda, mati Pak. Itu orang tua kita dulu, nggak apa-apa, bangkai sedikit, masak, nggak mau Pak, bangkai ya bangkai gitu loh Pak. Disiplinnya sampai seperti itu. Akhirnya kemudian dipendam. Maka mereka mempunyai kelurusan hati Pak. Tapi kita kadang mungkin nggak makan ayam tiren Pak, mungkin nggak makan ayam bangkai Pak, tapi kadang kawan kita makan juga Pak. Ini kan naudzubillah min dzalik, parah lagi kalau ini Pak. Persaudaraan hancur gara-gara saling membunuh demi duit, demi pangkat, demi jabatan, kan repot ini. Padahal hadirin, makanan yang haram tempatnya adalah nerakanya Allah. Yang pertama. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanan haram itu membuat kita ini nggak pantas untuk ibadah gitu loh Pak. Logikanya gini Pak, logikanya hadirin, bapak datangi istri berhubungan badan, kemudian jenengan punya jinabah, masuk masjid Pak, boleh nggak Pak? Kalau setakat yamuru, ini sedikit fikihnya Pak, sedikit fikih, kembali ke fikih lama. Kalau setakat yamuru lewat karena ada kepentingan, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau mukson, berdiam diri, itu nggak diperbolehkan. Ibu misalkan datang bulan, ya kan, kemudian di sini ada ayam nggak karu-karuan, ibu masuk ngusir ayam langsung keluar, itu asal tidak dikhawatirkan menetes darah haidnya, ibu masih boleh. Tapi kalau ibu kemudian tidak yamuru tapi muksun,
duduk berdiam diri itu nggak boleh. Ini mohon dipahami. Dasar hadisnya dari Rasulullah SAW yang menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sajadah. Bedakan antara murun dengan muksun. Ini banyak ustadz yang terjebak di sini. Boleh, Aisyah saja disuruh masuk masjid kok. Nah, kan gitu. Itu memakai dalam hadis itu. Iya, tapi Aisyah tidak berdiam diri. Beliau mengambil kemudian keluar, selesai. Nah, kembali ke tadi. Anda jinabah, Anda tidak berhak atau tidak boleh untuk berdiam diri masjid. Padahal jenengan berhubungan badan itu halal tidak, Pak? Halal. Padahal jenengan jinabah itu boleh nggak, Pak? Boleh. Sesuatu yang mubah, yang halal, yang diperbolehkan. Tapi ketika masuk masjid jenengan punya jinabah, itu saja nggak boleh untuk berdiam diri. Apalagi dalam diri seseorang yang dagingnya tumbuh dari perkara yang haram. Tadi badan yang jinabah saja nggak boleh, apalagi badan yang di dalamnya ada perkara yang haram. Maka tidak pantas untuk menikmati ibadah, menikmati nikmatnya takarub kepada Allah ini. Anda mesti akan bertanya, tapi kalau yang sudah terlanjur bagaimana, Pak? Segera tinggalkan. Kalau yang sudah terlanjur sudah, karena sudah kadung terbentuk itu daging dan darahnya, ya sudah, nggak apa-apa. Tobat betul-betul, insya Allah Allah terima. Yang belum jangan diulang. Karena kita akan menghadap Zat yang Maha Suci, memakai rezeki yang seharusnya bisa kita dapatkan dari perkara suci, kita menghadapnya justru dari perkara yang haram. Yang repot ini, yang repot hadirin, kita ini kadang bagaikan, mohon maaf ini, sesama maling saling menyalahkan gitu loh, Pak. Jadi sudah tahu maling tapi masih merasa benar. Nah, ini repot. Maling ayam ketemu dengan maling sak kambing, maka kata maling ayam begini, Pak Ustadz, masih mending saya itu cuma nyuri ayam kecil, sementara tetangga sel saya itu nyuri kambing gitu loh. Ketemu dengan yang nyuri kambing, pencuri kambing ngomong, masih mending saya Pak Ustadz. Loh kenapa? Tetangga sel saya itu mencuri sapi gitu loh, Pak. Akhirnya pencuri sapi ngomong, masih mending saya mencuri sapi memang untuk kebutuhan diri. Nah itu pejabat-pejabat pada korupsi, malah pada mencuri uang rakyat, padahal mereka sudah cukup, Pak Ustadz, berkecukupan, kan masih mending kami. Semuanya salah, semuanya nggak menyadari kalau maling semua, kan begitu, Pak. Nah kita kadang seperti itu, menjatuhkan koreksi kepada orang lain sementara kita masih dalam keadaan terus berbuat salah. Ini pengajian tidak seperti itu konsepnya. Ini pengajian adalah saya ngomong juga untuk saya sendiri, Pak. Bapak mendengar juga untuk Bapak sendiri, bukan untuk menjatuhkan sebagai barometer, indikator mengoreksi orang lain. Enggak perlu, Pak. Kalau saya masuk neraka wong saya yang merasakan, Pak. Kalau Bapak masuk neraka juga Bapak sendiri yang merasakan, bukan orang lain. Kalau saya masuk surga, jenengan masuk surga juga masing-masing kita merasakan, bukan orang lain. Nah konsepnya seperti itu hadirin. Nah ini yang kedua, bahwa makanan yang haram itu membuat kita tidak menempati tempat yang pantas untuk takarub kepada Allah. Andaikan hadirin yang ketiga, seseorang itu hadirin yang dirahmati Allah mampu bisa beramal soleh perkara yang haram, maka amal solehnya itu hilang sia-sia kecuali setakat gugur kewajiban. 40 hari amalan dari seseorang yang sesuap nasi dan seteguk air makan masuk ke dalam perutnya, maka 40 hari amalannya tidak diterima oleh Allah, Pak, kecuali setakat gugur kewajiban. Maka hati-hati betul. Sama-sama minum jangan khomer yang diminum, Pak. Sama-sama makan, sama-sama daging, jangan daging babi, daging anjing, jangan, Pak. Ini jangankan yang seperti itu, nanti kita membahas hal yang makanan subhat aja, makanan yang halal tapi berlebihan, lebih ngeri lagi, Pak. Ini yang haram, yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu.
Hadirin, sekarang kita akan membahas hal yang berkaitan dengan makanan yang halal tapi berlebihan. Berlebihan kita, hadirin, konsep yang kita pikirkan pasti berlebihan mengkonsumsi. Enggak cuman itu, Pak. Berlebihan yang saya maksud itu, Pak, baik dari segi kita mengkonsumsinya, dari segi menunya, dari segi jenisnya, kemudian dari segi waktunya, Pak. Ini kalau kita sudah masuk derajat takwa dengan cita rasa yang tinggi, hadirin, betul-betul harus diperhatikan. Tapi setar kita, mulainya kita masuk dalam pembahasan ini adalah keinginan untuk masuk derajat dengan cita rasa takwa yang tinggi. Keinginannya itu, Pak. Kalau setakat boleh dan tidak cukup semua nanti. Asal nggak haram, asal nggak syubhat, sudah cukup, Pak. Tapi kalau mau meningkat, nah ini, Pak, mengkonsumsi makanan yang halal tapi berlebihan. Yang pertama, hadirin, makanan yang berlebihan, baik dari segi jumlah kita mengkonsumsi atau dari segi jenis menunya, lebih-lebih dari segi jenis menunya, hadirin, itu membuat kita habis umur hanya memikirkan, hanya mengelola, hanya sibuk dengan apa yang akan kita konsumsi, Pak. Itu kalau terlalu berlebihan dalam jenis menunya, baik dalam segi belanjanya. Mau makan itu kita ribet dan sibuk, Pak. Segi belanjanya, memilih jenis barangnya yang kualitasnya harus unggul, kan begitu, Pak, kalau mau jenis makanan yang ini. Kemudian apalagi, hadirin, mencucinya, mengolahnya, memasaknya, menyajikannya, nanti harus ditambah tetek bengek, ada sapu tangannya, ada lilenya, ada macam-macam. Akhirnya kita habis umur hanya untuk menyiapkan itu, Pak. Sampai mulai dari habis subuh, bangun pagi, pergi ke pasar, belanja, menyangin, habis jam 10, sampai selesai mau dekat zuhur, hanya sibuk mengurusi makanan. Ini coba bayangkan, Pak, berapa durasi umur yang kita habiskan hanya untuk ngurus makanan. Tapi kalau jenengan sederhana, Pak, ketika tubuh kita ini mampu dengan sesuatu yang sederhana, kenapa kita nggak harus memilih yang sederhana? Kalau dalam sudut pandang cita rasa yang tinggi terhadap ketakwaan ini, rugi kita, Pak, menghabiskan umur hanya untuk ngurusin makanan. Sementara kita makan dengan yang menu sederhana, itu sudah cukup sehat dan mampu, gitu loh, Pak. Nah, ini kan bertolak belakang toh dengan industri kuliner saat ini kan, Pak, gitu kan. Makanya dari awal sudah saya sampaikan, jenengan masuk dalam pembicaraan rasa yang tingkat tinggi. Anda akan berpikir begini, nah, kalau begitu Pak Ustadz, sepi dong industri kuliner. Ya iya, memang kita ini kalau memikirkan dalam rasa yang tinggi akan berkata, saya nggak mau waktu hidup saya hanya hilang sia-sia untuk hal yang bisa saya persingkat dan perpendek, yang bisa saya sederhanakan. Makan, hadirin, sampai ada seorang waliullah, ya kan? Tapi ini saya nggak menyarankan untuk mencontoh, Pak. Kalau jenengan mencontoh nanti bisa bentrok dengan tetangga, apalagi dengan orang rumah, gitu loh, Pak. Jadi ada waliullah itu ketika mau makan tepung gandum, Pak, dia makan tepung, masak, habis masak dia menambahin dengan sayurnya. Kemudian dia memperinci, saya makan ini, menyiapkan gandum sampai menjadi siap santap, kemudian ditambah dengan sayuran, menghabiskan waktu sekian. Berapa jam saya tertinggal untuk bermunajat kepada Allah, sampai diperinci seperti itu, Pak. Jadi kalau begitu gimana? Saya coba sekarang akan saya persingkat, makan gandum ini hanya dengan berlaukkan garam saja, bisa nggak? Dicoba, Pak.
Ternyata beberapa hari kemudian sehat saja Pak. Berarti saya sudah menghilangkan sibuknya memakai lauk, kan itu Pak ya. Lambat, saya sibuk masak tepung seperti ini. Kalau saya hitung-hitung menyiapkan masaknya kelamaan. Coba saya hitung batas minimal saya apa? Andaikan tepung itu mentah saya kunyah kemudian saya minum dengan air hangat, bisa nggak? Dicoba beberapa hari ternyata bisa. Mulai saat itu Pak, dia makan mentah cuma air minum aja Pak. Tapi saya nggak nyarankan jenengan beras mentah diginikan ya kan, itu kan ngamuk istri ya kan, karena kita bukan sampai derajat ke situ. Intinya hadirin adalah coba ukur dengan umur kita Pak. Umur kita ini tidak bisa diperbaharui, artinya sangat terbatas. Bayangkan kalau umur kita sekian waktu hanya habis untuk yang berkaitan dengan sesuatu yang akan kita konsumsi. Sesuaikan dengan nilai-nilai kesehatan, takaran kebutuhan kita. Tidak terlalu berlebihan di dalam masalah jenis menunya. Sudah ada opor, ada rendang, ada bakar-bakaran, ada pepes. Itu mau berapa jam istri kita nyiapin Pak? Kan memberatkan istri kita juga. Tapi kalau kita buat sederhana saja, Dek, yang penting ada makanan secukupnya, membuat kita sehat, tidak perlu berlebihan, membuat kita sehat, insya Allah. Kalau sederhana itu kan banyak umur yang bisa digunakan untuk taat kepada Allah, membantu orang dan lain sebagainya. Nah pertimbangannya itu sampai ke situ. Nah ini kalau mau Bapak protes silahkan, nggak usah protes sama saya, tapi protes sama diri sendiri. Berdialoglah dengan diri sendiri, gitu loh. Saya nggak mau seperti itu, ya sudah monggo jalani. Tapi saya, oh ya, umur saya terbatas. Kalau saya hanya sibuk hanya ngurus makanan yang kita konsumsi dari jenis yang menu-menunya, ya repot. Berapa waktu lama yang akan saya buang hidup saya hanya ngurusin makanan? Itu yang pertama. Yang kedua hadirin, imbas dari makanan halal yang berlebihan itu memperpanjang hisab kita Pak. Jadi konsepnya kan gini Pak, perkara haram itu ada azab, perkara haram ada azab, perkara halal ada hisab. Jadi kalau yang halal itu Pak nanti dihisab, yang haram diazab, gitu loh konsepnya. Maka makanan yang halal ini nanti ketika kita berlebihan, apakah mengkonsumsinya, apakah kemudian jenisnya, ataukah waktunya kita lama, semua akan dihisab. Jangan dikira Bapak duduk di sini ini nggak dihisab. Hadirin, nikmat besar itu yang berkaitan dengan jasmani kita, salah satunya itu Pak, kita bisa napas, itu nikmat. Bisa nyerot, ngeluarin. Alumni COVID akan betul-betul menghargai nikmat napas ini Pak, alumni COVID. Karena biasanya kalau dulu terkena COVID, sesak. Begitu sesak napas Pak, posisi saat itu Pak, Masya Allah. Saya punya kawan itu Pak, begitu sesak, kemudian sudah pakai oksigen, dia bisa ngutak-ngatik HP, seketika jadi dermawan Pak, Masya Allah ya kan. Begitu lihat tabungannya masih banyak, ada orang mau sedekah, kasih. Karena saat itu sadar bahwa ketika harta seberapapun banyaknya, ketika kenikmatan hidup seberapapun banyaknya, kemudian nikmat bisa bernapas hilang, selesai. Bapak punya tato sampai muka ditato, nggak bisa napas, jadi bangkai, sudah Pak. Ilmu setinggi langit, jabatan setinggi langit, kalau sudah nggak bisa napas, Allah nggak ngasih rezeki napas, lewat Pak, selesai, nggak ada manfaatnya. Hari ini Bapak nanti pulang, pandangin istri jenengan, cantiknya luar biasa, tapi Bapak nggak bisa bernapas, itu istri diambil orang lain Pak, kalau masih cantik. Karena di dunia ini kan gantian semua. Nah, yang hari ini jadi pejabat, besok akan jadi mantan, diganti juniornya. Yang hari ini jadi pemimpin, ganti pemilihan, kalah, ganti yang lain. Kan semua gantian. Pasangan hidup kita pun gantian Pak. Apalagi kalau masih muda.
bapak kok meninggal duluan, jangan berharap ibu akan setia sampai mati bersama dengan bayang-bayang bapak. Boleh jadi mereka akan menikah lagi, menikmati dari harta yang bapak kumpulkan. Pun kebalikannya, ibu yang meninggal duluan, bapak-bapak bisa menikah lagi, menikmati dari usaha yang ibu kumpulkan bersama istri mudanya, Pak. Itu dunia seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang saya maksud di sini, karena semuanya ini akan ada rotasi dan pergantiannya. Ketika kita ini perkara halal, makanan yang kita konsumsi ini berlebihan, maka itu nanti hanya akan memperpanjang hisab kita. Hisab yang akan mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Napas saja, Pak, yang keluar masuk ini pun harus dipertanggungjawabkan, apalagi makanan. Maka orang yang mempunyai cita rasa yang tinggi, dia tetap akan membatasi diri. Pak, kenapa bapak makan kok terbatas sekali? Takut ya, Pak, menjadi sumber penyakit. Enggak cuman itu, saya membatasi makanan yang halal karena saya tidak mau terlalu panjang hisab saya. Wah, kalau bapak sudah punya sudut pandang seperti itu, luar biasa. Kalau sudut pandangnya sudah seperti itu. Kok didekati haram, jelas nggak mau, Pak. Haram tolak, subhat tolak. Yang halal saja saya nggak mau berlebihan, Pak. Makanan berserak. Bapak nanti rasakan kalau umroh, Pak. Umroh di Mekah, Pak. Nah, ini yang sering menjadi kritikan untuk jamaah Indonesia. Di hotel Mekah itu makanan ada semua. Mau nasi goreng, nasi biryani, nasi apa lagi, Pak? Nasi putih, nasi kuning, roti, minuman, semua Allah hadapkan di depan kita semua, Pak. Kalau di hotel kita breakfastnya, Pak, Allah hadapkan di depan kita. Sekarang tinggal posisi kita, mau seberapa yang akan kita konsumsi. Yang jelas semuanya ini nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda makan, ini kebutuhan enggak, ini nafsu enggak, jenengan sudah bisa membaca proses makanan yang kita masukkan dalam diri kita. Ini hebatnya ngaji rasa itu seperti itu, Pak. Halal, Ustaz, halal, tapi seperti itu memperpanjang hisab kita, Pak. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan ini akan mempengaruhi perilaku semuanya, Pak. Cara berpikir kita, kesemangatan kita dalam ibadah itu akan terpengaruh dari makanan. Kalau kita berlebihan dalam makanan halal, rasakan dulu, Pak, pikiran itu jadi terbatas karena mulai terasa ngantuknya, Pak. Sudah mulai ngantuk, begini aja lah, besok Bapak sebelum datang ke sini, Pak, di rumah kenyangin dulu, Pak, kenyang sekenyang-kenyangnya. Kemudian sholat duduk, Pak, itu di depan ditawarin kopi, nggak ngerti, nggak nyangka, nggak paham karena Bapak tidur, Pak. Itu yang kenyang. Wong kadang kita nggak kenyang saja tidur kok, ya kan itu kan. Ini jangan ngelirik tetangganya yang tidur, Pak. Nggak usah pura-pura nggak nampak saja, Pak, ya kan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu makanan, Pak. Kalau saya dulu pernah ditanya, Pak, ini terkait dengan seperti itu. Mohon maaf ini, Pak. Lepas dulu dari makanan tadi. Saya punya guru matematik. Itu sampai kami dulu murid itu mengatakan, Bapak ini nggak pantasnya jadi guru agama daripada guru matematik gitu. Kenapa? Karena sholat jamaahnya, duhanya, puasa Senin Kamisnya itu Masya Allah, Pak. Nah, satu hari kami itu ditanya, kalian datang ke sekolah ini mencari apa? Kalau pertanyaan ini saya sampaikan ke bapak-bapak kan, Bapak kesini mencari apa? Kita ini, Pak, kesini mencari apa? Kan itu. Maka kami serempak, Pak, menjawab, menuntut ilmu, kan itu, Pak. Serempak satu kelas. Kata guru matematik saya itu bilang begini, itu jawabannya tepat, tapi kalau dinilai belum dapat 10, nilainya masih 9. Kenapa? Karena ada jawaban yang lebih tepat lagi, kata guru matematik saya itu. Apa, Pak, jawabannya? Seharusnya tujuan kami ke sekolah itu untuk apa? Kata guru kami, seharusnya kalian datang ke sekolah itu tujuannya mencari ridho Allah. Kalau itu tujuannya 10 kalian,
dan akan berpengaruh kepada proses belajar kalian. Kok bisa Pak berpengaruh pada proses belajar kami? Kira-kira mencari ridho Allah bisa nggak diperoleh dengan mencontek? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau kira-kira mencari ridho Allah bisa nggak diperoleh dengan malas-malasan? Ya nggak bisa. Bisa nggak kalau diperoleh dengan cara tidur-tiduran? Ya nggak bisa. Itulah kalau kalian datang ke sini mencari ridho Allah, maka nggak akan ngantuk ketika mengikuti pelajaran saya. Itu kata guru matematika saya Pak, ya kan itu kan. Saya hanya mengulang saja kan itu Pak ya. Tapi yang jelas ngantuk nggak apa-apa kalau dalam pengajian saya, karena memang pengajian itu adalah salah satu kenikmatan orang duduk dalam pengajian itu adalah sakinatun nafsi, jiwa yang tenang Pak. Jenengan di luar, bapak-bapak di luar sana punya problem hidup, di rumah punya problem, di pekerjaan punya problem, di mana-mana punya problem. Begitu duduk dalam majelis taklim Pak, diceritain, kemudian bapak memperhatikan, kena kipas angin, habis minum teh atau minum kopi di depannya, liar, ngantuk, jenengan tertidur Pak, nggak apa-apa, karena memang dalam majelis taklim itu tenang jiwanya, saking tenangnya sampai tertidur. Alhamdulillah. Di luar sana masih banyak mau tidur saja nggak bisa. Nah itu loh, ya kan, itu nikmatnya ikut majelis ilmu. Makanya sering ikut dalam majelis ilmu Pak ya. Nah hadirin, yang ketiga, kemarin sudah saya sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW ini Pak. Aslu kulidain al-burodah, yakni at-tuhamah, wa aslu kulidawain al-azmah, yakni al-himyah. Asal dari seluruh penyakit, asal dari setiap penyakit itu adalah namanya al-burdah, al-bardah. Apa al-bardah yang di sini yang dimaksud? Yaitu hadirin yang dirahmati oleh Allah, berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan. Itu asli seluruh penyakit. Maka kalau kita dinasihati dokter itu Pak, asal penyakit itu dari makanan. Ya karena memang Rasulullah sendiri sudah memberikan tahu seperti itu. Sedangkan asal dari seluruh obat, setiap obat itu pandainya kita memanage yang kita konsumsi. Itu seperti itu konsepnya. Maka kalau kita ini ingin badan kita itu terus sehat, kemudian semangat dalam ibadah, betul-betul harus mampu kita mencermati apa yang kita makan. Jangan setiap perkara kemudian kita masukkan Pak. Sayangnya hadirin, ada satu pengajian itu Pak, bisa ditengok, ini bisa ditengok, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagai penutup, yang makan melalui tangan itu biasanya apa saja akan dimakan Pak, biasanya. Contoh begini, kambing itu makan nggak pakai tangan, langsung mulut Pak, kan itu kudrohnya kan memang itu, takdirnya seperti itu. Maka dia hanya memilih rumput saja, herbivora saja Pak yang dimakan. Belum ada sejarah kambing kemudian nyuri sate gitu kan, nggak ada Pak. Kambing yang nyuri tanaman jagung kan gitu Pak ya. Itu konsepnya. Tapi monyet itu makan memakai tangan. Monyet itu Pak, Masya Allah, itu buah-buahan oke, daging oke, susu minum semua diajar Pak, karena monyet memang makan pakai tangan. Ada lagi makhluk ciptaan Allah yang makan juga pakai tangan gitu loh. Nah cuman yang membedakan dengan monyet, makhluk itu diberi akal dan diberi petunjuk agama. Kalau dia pakai akal dan petunjuk agamanya, ya insya Allah beda dengan monyet Pak. Tapi kalau dia tidak memakai akal dan tidak memakai petunjuk agamanya, maka semuanya bisa dilahap juga Pak. Mau aspal, mau besi, mau semen, mau keringat kawan, mau keringat rakyat, habis semuanya Pak, kalau tidak mempunyai akal dan hati dan petunjuk agama. Nah ini hadirin, kenapa bisa begitu seleranya? Karena memang ditakdirkan makannya pakai tangan kan gitu kan. Ini kata seorang kiai seperti itu, saya pernah mendengarnya Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa kami sampaikan.
sekali lagi, jangankan yang haram Pak, yang syubhat aja sudahlah kadang kalau berlebihan menghabiskan umur kita dan juga memperpanjang hisab kita. Yang jelas kalau kita berlebihan, nggak pandai juga dalam mengkonsumsi makanan, maka justru akan menimbulkan penyakit yang membahayakan kita. Hati-hati dalam mengkonsumsi makanan meskipun itu halal, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Saya yakin seyakin-yakinnya kalau kita fokus dengan yang halal dan yang sederhana, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikannya. Tapi kalau kita sudah berlebihan dan kita juga yang halal dan haram juga kita sikat, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengingatkan kita juga. Naudzubillahi min dzalik. Inilah yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita sudah akan membahas dalam tema kelanjutannya. Mata, hati, mulut, telinga, mata, lisan, hati, akal sampai isi perut sudah kita bahas dalam pengajian kita. Kita tinggalkan, insya Allah kita masuk ke akobah yang selanjutnya. Demikian dari kami, ada benarnya dari Allah, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.